Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 4 ayat 21-22. Tertulis demikian. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak bergantung pada keberadaan suatu benda ataupun pada aktivitas lahiriah kita. Tapi kemuliaan Tuhan berkorelasi dengan ketaatan kita kepadanya. Kalau kita tidak taat, maka tidak ada kemuliaan. Justru kemuliaannya itu pergi. Pasal 4 dari 1 Samuel ini mencatat peristiwa kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melawan bangsa Filistin. 2 kali mereka mengalami kekalahan. Setelah kalah di peperangan yang pertama, mereka bertanya mengapa mereka bisa kalah. Lalu terpikir oleh para tua-tua Israel untuk mengambil tabut perjanjian yang ada di Silo, serta membawanya ke medan peperangan. Tabut perjanjian ini berisi 2 loh batu yang berisi ke-10 perintah Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan di atas gunung Sinai. Dan tabut perjanjian ini melambangkan akan hadirat Tuhan serta pimpinannya. Mereka berharap dengan adanya tabut perjanjian, maka mereka akan mengalami kemenangan. Tapi pada kenyataannya, walaupun sudah ada tabut perjanjian bersama dengan mereka di medan peperangan, mereka kembali dikalahkan. Bahkan tabut perjanjian yang sangat dijaga itu dirampas oleh orang Filistin. Dalam peperangan ini 2 anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mati sesuai dengan nubuatan dan peringatan yang telah disampaikan karena dosa-dosa mereka. Imam Eli ketika mendengar kabar tentang kekalahan dan kematian 2 anaknya, langsung jatuh dan meninggal. Istri dari Pinehas yang juga mendengarkan kabar itu, yang sedang hamil tua, langsung melahirkan dan kemudian meninggal. Sangat tragis dan menyedihkan membaca kisah dalam pasal ini. Tapi melalui apa yang tertulis di sini, kita dapat mengerti tentang kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Beberapa rema yang penting buat kita adalah: yang pertama, kemuliaan Tuhan bukan soal memiliki benda atau aktivitas lahiriah tertentu, tapi ketaatan total kepada Tuhan. Bangsa Israel mengira bahwa keberadaan tabut itu dapat membawa kemenangan dan kemuliaan. Mereka tidak sadar bahwa kemuliaan Tuhan telah meninggalkan bangsa itu karena dosa-dosa anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, dan ditambah lagi dengan dosa bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan dalam keseharian mereka. Kita mungkin punya simbol-simbol kekristenan dalam hidup kita. Ada salib tergantung di rumah atau di mobil, ada kalung salib di leher kita, ada ayat-ayat firman Tuhan terpampang di dinding di rumah kita, ada pelayanan gereja yang kita ambil peran di dalamnya. Itu semua baik, tapi kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, kalau hidup kita tidak mencerminkan kebenarannya, maka tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
Yang ada justru kita mencoreng kemuliaannya, dan kemuliaannya itu pergi dari hidup kita. Tidak heran Tuhan tidak mau hadir dalam peperangan bangsa Israel, karena mereka sudah mencoreng kemuliaannya dengan dosa. Yang kedua, koreksi hidup kita. Jangan bangga dengan status kita sebagai orang percaya. Jangan bangga dengan pelayanan yang bisa kita kerjakan. Jangan bangga dengan benda-benda liturgis yang kita miliki. Kalau kita hidup dalam dosa dan ketidaktaatan, maka kita sedang membahayakan diri kita sendiri. Hofni dan Pinehas adalah para pelayan Tuhan di rumah Tuhan, tapi mereka tidak taat kepada firman-Nya, dan Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam ketaatan dan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Jangan dukakan Roh Kudus-Nya, tapi senangkanlah hati Tuhan senantiasa, agar hidup kita selalu ada dalam perkenan-Nya yang penuh berkat dan perlindungan bagi kita. Ketaatan kita membawa kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk kami hidup dalam ketaatan, bukan sekedar ritual secara lahiriah, bukan hidup secara agamawi, tapi sungguh-sungguh memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, mentaati firman-Mu, tinggal dalam kasih karunia-Mu, sungguh-sungguh dengar-dengaran dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari akan arti penting dari ketaatan dalam hidup kami, supaya kemuliaan Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan istirahat yang baik di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami jawaban Tuhan, kami alami mujizat yang dari Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Berkatilah umat-Mu di mana saja di dunia ini. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia. Berikanlah kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.